Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mei Rindeka Saputri, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mola Warman angkatan 2019 dengan NIM 1908016145. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tindak pidana korupsi, yaitu kasus suap Hakim Mahkamah Agung. Berikut presentasinya. Perkara ini diawali dengan laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan oleh Herianto dan Ivan selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana dengan diwakili kuasa hukumnya yaitu Yosep dan Eko. Pada proses persidangan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, Herianto dan Eko belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut, sehingga melanjutkan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung. Pada 2022 dilakukan pengajuan kasasi oleh Herianto dan Ivan Dwi dengan masih mempercayakan Yosep dan Eko sebagai kuasa hukumnya. Dalam pengurusan kasasi ini diduga Yosep dan Eko melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepanitraan Mahkamah Agung yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan Yosep dan Eko. Pegawai Mahkamah Agung yang bersedia dan bersepakat dengan Yosep dan Eko adalah Desi Yustria dengan pemberian sejumlah uang. Desi selanjutnya turut serta mengajak PNS dan Kepanitraan Mahkamah Agung yaitu Muhajir Habibi dan panitera pengganti Mahkamah Agung yaitu Eli Tri Pangestu untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim. Desi dan kawan-kawan diduga sebagai representasi Sudrajat dan beberapa pihak di Mahkamah Agung untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung. Jumlah uang yang diserahkan secara tunai oleh Yosep dan Eko pada Desi sekitar 2,2 miliar rupiah. Kemudian Desi membagi lagi pembagiannya yaitu Desi menerima sekitar sejumlah 250 juta, Muhajir Habibi menerima sekitar 850 juta, Eli Tri Pangestu menerima sekitar 100 juta dan Sudrajat menerima sekitar 800 juta yang penerimaannya melalui Eli. Dalam kasus ini, pasal yang dilanggar sebagai pemberi suap yaitu Herianto, Yosep, Eko, dan Ivan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1, huruf A atau B atau pasal 13 atau pasal 6 huruf A, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Sedangkan Sudrajat, Desi, Eli, Muhajir, Redi, dan Al-Basri sebagai penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B Junto pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Tindakan yang perlu dilakukan dalam kasus ini terbagi menjadi dua, yaitu tindakan yang pertama adalah Mahkamah Agung memberhentikan Hakim Sudrajat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kalau atau jika aparatur pengadilan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap aparatur tersebut guna menghadapi pemeriksaan dengan sebaik-baiknya. Tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan terhadap hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini sesuai dengan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial kemudian akan berkoordinasi dengan KPK dan Mahkamah Agung. Sebagai lembaga pengawasan kehakiman, Komisi Yudisial terlebih dahulu akan menggali informasi terkait kronologi dugaan adanya suap terhadap Sudrajat. Selanjutnya, jika Komisi Yudisial menyatakan sanksinya masuk kategori berat, maka sanksi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat akan diterapkan dan kemudian hakim pelaku suap juga akan dikenakan pidana sesuai dengan putusan pengadilan. Suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak disuap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu seperti dalam kasus Hakim Agung menerima suap agar memenangkan perkara. Suap termasuk dalam kategori pelanggaran berat sehingga sanksinya berupa pemberhentian tidak dengan hormat alias pemecatan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.